Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Rizal ya. Selamat datang di Sahabat Pena Sambo Satria Pegunungan. Kayak pagi hari ini kebetulan saya sedang melakukan perjalanan ya menuju daerah Taraju ya. Nah, mumpung berada di samping dari Leuweung Batu Karut gitu ya. Dulu saya sempat membuat konten di sini ya tentang sejarah Batu Karut ya, daerah Puspahyang. Nah, saya mendapatkan informasi penting ya, ada sebuah cerita gitu ya. Ini kaitannya dengan Taraju sebetulnya. Jadi dulu konon ya, Taraju itu karena masih kawasan hutan lebat ya, seperti daerah di samping saya seperti itu ya. Jadi masih banyak diganggu oleh hewan-hewan buas ya, seperti harimau gitu ya. Tapi bukan harimau sih, lebih ke macan gitu ya. Kalau harimau mah gede gitu ya. Jadi lebih ke macan ya. Kalau harimau ini bukan harimau Malaya ya, harimau. Nah, lanjut lagi ke sana ya. Jadi saya pernah membaca sebuah artikel ya di surat kabar lama The Prangerbod tahun 1913, bahwasanya diceritakan di sana daerah Taraju itu masih sering diganggu oleh macan-macan liar gitu ya, sehingga akhirnya ada sebuah sayembara ya yang bisa membasmi gitu ya, menangkap macan tersebut, maka akan diberikan imbalan 10 gulden. Nah, berita ini akhirnya tercium oleh salah seorang penduduk dari Puspahyang gitu ya, namanya itu Dibya ya, dan dia beberapa bulan saat itu ya, setelah dikabarkan 5 bulan setelah dikabarkan gitu ya, atau beberapa bulan setelahnya itu ternyata telah menembak seekor macan ya, macan kumbang ya, seperti itu ya. Nah, dan dia berharap dapat mendapatkan imbalan itu ya, seperti itu ya. Dan berita ini dilaporkan kepada Wedana ya, Wedana Taraju saat itu ya. Hanya memang saat itu juru tulis dari Wedana Taraju sendiri merasa sanksi atau ragu ya, karena informasi terkait hadiah ya, imbalan yang bisa menangkap hewan itu ya sebesar 10 gulden itu hanya diperuntukkan untuk harimau yang atau macan yang berukuran besar gitu ya. Ya mungkin harimau ya, lebih identiknya ke harimau ya. Tapi Dibya ini tetap berharap yaitu mendapatkan imbalan ya, karena tidak ada kabar dari Wedana, sehingga akhirnya dia berani untuk menghadap ke asisten residen Tasik ya saat itu, dan memperlihatkan bahwa ini kulit binatang yang saya buru gitu ya, yang saya dapatkan ya. Nah, seperti itu. Nah, pada akhirnya diceritakan bahwasanya baik Dibya sendiri ataupun juga juru tulis dari Wedana sendiri itu berharap ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan uang 10 gulden itu. Nah, itu ya, itu informasi yang menarik ya terkait kawasan Taraju yang saat itu sebetulnya baru dibuka menjadi lahan perkebunan teh ya tahun 1909, dan ini diberitakan tahun 1913, berarti perkebunan teh di Taraju baru dibuka saat itu oleh swasta ya. Nah, kawasan-kawasan itu masih dianggap buas gitu ya, banyak hewan buas itu ya, seperti itu. Nah, ini juga kan termasuk hutan lindung nih ya. Ini termasuk hutan lindung ya. Tapi memang saya belum pernah mendengar gitu ya hewan buas seperti apa gitu ya di kawasan ini ya. Cuman kalau dari teman-teman saya katanya pernah dengar di sini tuh banyak hewan-hewan seperti monyet kan, seperti itu ya. Jangan lihatnya ke saya ya. Kayak itu saja ya. Saya akan lanjut lagi perjalanan menuju Taraju ya. Sampai jumpa.